warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia serta limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah merahmati kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita semua, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bisa berada di atas kebaikan sampai nanti Allah mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan kajian kita, kajian meringkas kitab Ad-Da' wa Dawa karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang mana pada kesempatan yang terakhir kita telah menyebutkan apa sebab-sebab seseorang itu su'ul khatimah, ditutup, diwafatkan usianya dalam keadaan keburukan. Itulah yang kita sebut sebagai su'ul khatimah, dan kita sudah sebutkan pembagiannya serta perinciannya, apa saja yang disebut dengan su'ul khatimah serta tingkatan-tingkatan su'ul khatimah. Itu sudah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dijauhkan dari su'ul khatimah, karena kita tidak tahu jemaah sekalian apa yang akan terjadi di akhir kehidupan kita semua, dan kita berharap semoga Allah menjauhkan kita semua dari yang namanya su'ul khatimah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita meringkas kitab Ad-Da' wa Dawa, yang mana kita akan menyebutkan bahwa Ibnu Qayyim al-Jauziyah di akhir kitabnya ya mulai meraba, mulai menebak-nebak ya, apa sebenarnya masalah orang yang bertanya kepada beliau tentang seorang yang tidak bisa meninggalkan kemaksiatannya. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah di akhir kitab beliau, di bagian-bagian akhir itu mulai meraba dan mulai menebak sebenarnya yang bertanya ini masalahnya apa ya, sebenarnya yang bertanya ini masalahnya apa. Setelah sekian halaman, setelah sekian panjang beliau menjelaskan tentang bagaimana secara umum ya, seseorang berlepas dari kemaksiatan yang sangat sulit dia berlepas darinya, maka di penghujung kitab beliau mulai menjelaskan, beliau mulai menebak, siapa tahu atau kemungkinan, kata beliau, inilah masalah yang sedang dialami oleh si penanya. Sehingga di penghujung kitab dari Ad-Da' wa Dawa beliau menjelaskan tentang macam-macam rasa cinta ya, macam-macam rasa cinta, anwa'ul mahabbah. Dan seseorang bisa jadi terjerumus ke dalam dosa besar, bahkan terjerumus ke dalam perbuatan syirik, kalau dia tidak memahami masalah rasa cinta ini. Karena di sebagian dari yang disebut dengan mahabbah itu ada yang berkaitan erat dengan akidah seseorang, dengan tauhid seseorang, atau dengan hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum ke sana, kita akan sebutkan terlebih dahulu ringkasan sebelum beliau masuk ke anwa'ul mahabbah, macam-macam rasa cinta. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan orang itu, ini sebenarnya sedikit ulangan dari apa yang sudah beliau jelaskan, dari apa yang sudah beliau jelaskan di sebelum-sebelumnya. Ya. Jadi beliau menyebutkan orang itu secara umum bisa terlepas dari masalah itu, bisa terlepas dari masalah, baik itu ingin keluar dari kemaksiatan
ataupun juga masalah-masalah yang lainnya, baik yang kaitannya dengan agama ataupun juga yang kaitannya dengan dunia. Jadi beliau menyebutkan bahwa seorang itu bisa lepas dari masalah, ya, kunci lepas dari masalah. Beliau menyebut ada dua. Ini semua masalah, baik yang kaitannya dengan dunia ataupun juga kaitannya dengan akhirat. Baik yang masalah kaitannya dengan akhirat atau dunia. Beliau menyebutkan ada dua. Ini secara umum, ya. Yang pertama kata beliau, ya, yang pertama adalah menghindar dari segala sebab yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kesalahan tersebut. Hindari semua sebab yang menjerumuskan ke dalam masalah atau ke dalam kesalahan. Ini yang pertama. Jadi dari pertama sebabnya sudah kita jauhi. Ini yang pertama. Ini ringkasan dari apa yang sudah kita pelajari dari yang telah lalu. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan kalau orang tidak ingin punya masalah dengan syahwatnya, maka hindari memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tundukkan pandangan. Kalau seseorang tidak ingin, ya, dia terjerumus ke dalam namimah, ke dalam riba, hindari sahabat-sahabat, kawan-kawan yang suka ngomongin aib orang. Hindari majelis-majelis, tempat-tempat nongkrong yang akan membuat kita terpancing untuk menggibah, membicarakan aib orang lain. Dari awal kita udah tahu ini teman-teman yang biasa ngomongin aib orang. Jadi cukup ucapkan salam, selesaikan hajat dan keperluan kita, kalaupun ada, pamit baik-baik. Jadi hindari sebabnya sebelum kita terjerumus ke dalam kesalahan. Contoh, kalau kita tidak pengen sampai bakalahian, bahkan sampai bisa jadi bertamparan, menghilangkan nyawa orang, bisa menumpahkan darah misalnya, kita nggak pengen sampai ke sana, maka dari awal tahan emosi, mudahlah memaafkan, mudahlah minta maaf. Ya, makanya di dalam Islam kalau orang emosi itu ada tahapan-tahapannya. Ambil air wudhu, kalau dalam posisi berdiri disuruh duduk, ya. Kemudian juga tahan lisannya, jangan melawani. Kalau sudah masuk ke sebab-sebab yang akan menjerumuskan kita ke dalam keburukan yang lebih dalam, akan lebih sulit untuk kita keluar darinya. Jadi ini semua contoh, misalnya dalam urusan dunia, ya jamaah sekalian. Kalau kita tahu ada orang yang kalau kita bermuamalah dengan dia, itu kita sudah tahu banyak yang rugi, banyak yang ditipu, banyak yang duitnya dibawa pergi. Datang suatu ketika orang tersebut menawarkan kepada kita usaha dan investasi atau kerjasama. Kita tahu orang ini sudah banyak merugikan orang lain, maka dalam kaidah atau dalam solusi yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini, berarti dari awal jangan pernah tergiur dengan tawaran orang tersebut, meskipun lisan dan tawarannya manisnya luar biasa. Bisa dimengerti sampai sini? Karena kita akan nyesel nanti.
Meskipun di awal bagus. Jadi dari awal sedini mungkin, kalau kita nggak pengen dapat masalah baik yang dalam ukuran masalah dunia ataupun dalam ukuran masalah akhirat, sedini mungkin lihat dan deteksi masalahnya, lalu kemudian menghindar dari masalah tersebut. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang hendak melamar seorang wanita, tapi wanita tersebut agamanya kurang bagus, tapi wanita tersebut memiliki paras yang indah. Laki-laki tersebut bertanya kepada Syekh Utsaimin, "Syekh, kalau masalah akhlak, kalau masalah agama, bisa jadi nanti kita merubahnya setelah kita menikah. Tapi kalau masalah paras nih Syekh, susah untuk dirubah. Boleh nggak saya menikahi dan meminang wanita ini?" Kan biasanya orang mikirnya, wah ini bungas, ini sugih. Masalah agamanya itu kayak apa, masalah akhlaknya itu misalnya kurang bagus, kita sudah mendengar, itu dianggap urusan yang belakangan. Bisa dimengerti. Kadang-kadang kan seperti itu. Awal aja kena dirubah. Laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Insya Allah bisa. Kan begitu biasanya. Apa kata Syekh Utsaimin? Kata beliau, ini jawaban ahli ilmu. Kata beliau, sesuatu yang sudah jelas, jangan memasukkan dirimu kepada sesuatu yang tidak pasti dan belum tentu engkau bisa merubahnya. Karena urusan menikah itu adalah urusan sepanjang hayat. Orang menikah itu bukan untuk berpisah, jangan sekalian, tapi menikah itu untuk supaya bisa sehidup di dunia dan sesurga. Itu orang kalau menikah seperti itu. Jadi inti jawaban Syekh Utsaimin berkesesuaian dengan kaidah dan solusi yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ketika kita mendeteksi ada masalah, maka jangan coba-coba untuk kita masuk ke dalam masalah tersebut sementara kita juga belum tahu bisa atau tidak kita hidup dengan wanita yang seperti itu. Bisa atau tidak kita merubah yang seperti itu, karena kita nggak tahu kalau kita menikah dengan wanita yang semacam itu, bisa jadi wanitanya yang berubah, bisa jadi kitanya yang berubah. Maka deteksi sedini mungkin masalah, lalu kemudian jauhkan masalah itu dari kita sebisa mungkin. Bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian. Nah, itulah juga yang disebut di dalam kaidah di dalam Islam, namanya saddud dzari'ah, menutup semua jalan untuk sampai kepada keburukan. Sebelum sampai kepada keburukan, semua jalannya ditutup. Itu kaidah utama di dalam kita beragama. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran melarang kita untuk mencela sesembahan orang-orang musyrikin. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Ini dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, mencela sesembahan orang-orang musyrikin. Padahal sebenarnya mencela sesembahan orang musyrikin itu karena sesembahannya memang pantas dan patut untuk dicela.
Tapi Allah Subhanahu wa taala melarang kita semua untuk mencela sesembahan mereka. Ini yang disebut dengan saddud dari'ah. Kenapa? Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kata Allah Subhanahu wa taala, ditakutkan, dikhawatirkan dan akan kejadian nanti mereka akan membalas dengan mencela Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita seolah seperti menyebabkan orang mencela Allah Subhanahu wa taala. Sudah bisa dimengerti? Jadi semua pintu keburukan itu sebelum kita sampai ke depannya udahlah menjauhlah dari awal. Bisa dimengerti di sini. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau sudah terlanjur, bisa jadi kita sudah berusaha menghindar, tapi qadarullah tetap terjerumus dalam. Gak bisa dihapus, Pak. Bukan salah ulun ya, salah yang ngasih spidol ya. Baik. Sampai mana tadi? Oke. Yang kedua, jemaah sekalian, atau ulun jelaskan pakai ini aja ya. Ini bagian dari kita menghindar dari masalah. Jangan ditambahi, sudah tahu kalau dihapus, belum tambahi ulang lah. Jangan. Ini kita menghindar, langsung kita praktek ya. Ketika kita sudah tahu ada masalah, ini ada solusinya. Ya, jadi yang kedua kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah bahwa kalau qadarullah seseorang itu terlanjur sudah terjerumus ke dalam masalah, sudah kemudian dia berusaha, atau qadarullah dia baru menyadari kesalahannya tapi setelah dia terjerumus, maka jangan berdiam diri dan jangan stuck di tempat, jangan berhenti di tempat. Yang harus dilakukan adalah berusaha untuk keluar. Nah, dibalik boleh. Sebentar, belum selesaikan ini. Baik. Berusaha untuk keluar dari masalah. Jadi jangan berdiam diri, jangan stuck di situ, berusaha keluar dari masalah. Dan dari awal. Nah, di sini Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya secara makna beliau merinci, kita keluar dari masalah itu setelah terjerumusnya gimana? Ada beberapa langkah yang beliau isyaratkan. Ini ya, poin nomor 2. Yang pertama, niat untuk, boleh minta tolong ditutup Pak suara anak-anak. Yang pertama adalah niat untuk keluar dan berhenti dari kesalahan. Jadi dari pertama itu berniat. Yang kedua, jadi niat, jadi ketika kita tahu kalau kita salah itu langkah pertama jamaah sekalian itu berniat untuk kita berhenti, kita keluar dari kesalahan tersebut. Jangan stuck di situ, jangan menunggu. Niat aja, terlepas dari nanti kapan bisanya, pokoknya niat. Ya, karena kalau niat kita itu jujur, karena Allah Subhanahu wa taala dan jujur dari hati yang paling dalam, wallahi demi Allah, Allah pasti akan membantu dan menolong kita untuk keluar dari kesalahan tersebut. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, in tasduqillaha yasduq. Kalau engkau jujur ingin melakukan kebaikan, pasti Allah akan menolongmu, itu pasti. Semua orang yang tulus jujur dari dalam hati untuk keluar dari kemaksiatan, pasti Allah bantu. Jadi buat mereka yang belum bisa keluar dari kemaksiatan, nah ini inti dari yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Ini salah satu jawabannya. Buat mereka yang kesulitan, salah satunya adalah penanya yang menyebabkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengarang kitab ini.
maka bisa jadi lemah di dalam niat untuk keluar dari kemaksiatan dan kesalahan tersebut. Bisa dimengerti saat ini? Bagi kita yang mungkin sampai hari ini belum bisa ninggalin kemaksiatan, belum bisa ninggalin sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba cek niatnya. Jangan-jangan niat kita belum benar-benar karena Allah, belum benar-benar kuat, belum benar-benar azamnya, kekuatan niatnya itu ternyata misalnya baru setengah hati. Sudah bisa dengar. Yang kedua, di antara makna yang juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah berdoa. Jadi setelah berniat, langkahnya adalah berdoa, minta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita keluar dari kesalahan dan kemaksiatan tersebut. Minta jalan keluar yang terbaik. Kalau seandainya memang kita masih blank, nggak tahu bagaimana cara keluar dari kesalahan ini, dari kemaksiatan ini, nggak tahu caranya. Kalaupun tahu, belum tentu bisa, Ustadz. Makanya minta dan berdoa kepada Allah. Setelah niat, berdoa, baru kemudian setelah itu diantara juga yang diisyaratkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah ini, berilmu. Bagaimana maksudnya? Di sini umum. Berilmu itu bisa kita menuntut ilmu tentang bagaimana cara kita keluar setelah kita berdoa, cari petunjuk, cari hidayah. Bisa dengan kita menuntut ilmu, bisa juga maknanya kata para ulama adalah dengan kita bertanya, meminta pendapat kepada ahli ilmu atau orang yang kita percaya keilmuannya. Minta pendapat. Makanya kalau kita perhatikan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah bercerita tentang seseorang yang sudah membunuh 99 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang ahli ibadah dan dijawab tidak terbuka pintu taubat. Sampai akhirnya dibunuhlah seorang ahli ibadah tersebut. Kemudian dia bertanya kepada ahli ilmu, lalu kemudian dikatakan kepadanya, tidak ada yang bisa menghalangi ampunan Allah dari engkau. Perhatikan di sini apa yang dia lakukan, bertanya kepada siapa? Ahli ilmu. Inti dari poin yang ketiga ini adalah mendekat kepada ilmu. Tentu saja ilmu yang benar. Karena tidak semua ilmu itu ya akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Misalnya yang datang betakun lawan orang ahli filsafat, nah, bepandirnya pintar, ya kan, kesana kemari, ke ulu ke hilir, karena dapat solusi sampai akhir membingung, tidak dapat solusi. Atau bertanya ternyata yang kepada bukan ahlinya, nah ini juga bisa. Malah pian dapat ilmunya karena ilmu wafak dapatnya, nah di garis-garisin jim angkanya angka sekian dan lain sebagainya. Nah makanya ya berilmu, mendekat kepada ilmu, kemudian setelah itu ya apa namanya bertanya kepada ahli ilmu. Di antaranya yang keempat, di antara yang juga diisyaratkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah seseorang setelah berilmu ya mencari lingkungan yang baik, lingkungan yang tepat. Makanya solusi dari ahli ilmu yang beliau berikan di hadis orang yang membunuh 100 jiwa adalah berpindah dari tempat yang penuh dengan keburukan kepada tempat yang akan membuat dia lebih mudah untuk beribadah dan merubah kehidupannya meskipun meninggal di tengah jalan. Tapi dari hadis tersebut ya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengambil kesimpulan bahwa seseorang itu bisa bangkit, bagian dari berusaha untuk keluar dari masalah itu diantaranya adalah dengan mencari lingkungan yang tepat. Termasuk diantara bagian dari lingkungan yang tepat adalah sahabat dan kawan-kawan yang membawa kepada kebaikan.
membawai ke pengajian, membawai kepada ketaatan kepada Allah, memberikan nasihat kepada kita kalau kita salah, ya, memberikan masukan kepada kita, ya, syukur-syukur subhanallah kalau kawannya itu udah baik, sering traktir pula misalnya. Nah, itu pian subhanallah, ya. Tapi seorang tidak boleh berharap demikian, ya. Tapi ada orang yang seperti itu, ada sudah baik. Dan sebagian orang tidak bersyukur punya teman dan sahabat semacam itu. Nah, makanya para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lingkungan yang tepat, kawan-kawan dan sahabat yang baik itu salah satu yang akan menentukan apakah seseorang dia bisa bangkit untuk menjadi lebih baik dan keluar dari kesalahan yang sudah lama dia pengen keluar dari kesalahan tersebut. Baik, ini kurang lebih ya ringkasan, ya. Jadi ulun ulangi sekali lagi, kunci lepas dari masalah akhirat ataupun dunia sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ringkasannya ada dua. Yang pertama adalah menghindari semua sebab yang akan menjerumuskan ke dalam masalah, orang-orangnya, lingkungannya, ataupun juga perbuatannya. Sebelum kita terjerumus ke dalam masalah yang lebih besar, hindari masalah dari yang paling terkecil sekalipun. Dari yang paling terkecil sekalipun. Yang kedua adalah berusaha untuk keluar dari masalah, bergerak untuk keluar dari masalah. Pertanyaannya, Ustadz, saya mulai dari mana? Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberikan isyarat, menjelaskan bagi yang bingung mau merubah dirinya itu dari mana? Pertama, dari niat. Yang kedua, setelah berniat, berdoa minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tunjukkan jalan. Tentu saja niatnya ini niat yang shadiq. An-niyah as-shadiqah, niat yang betul-betul tulus, kada setengah-setengah. Kalau setengah-setengah hasilnya juga akan setengah-setengah. Makanya orang hijrah itu yang berusaha untuk menuju kepada kebaikan, kalau dia setengah-setengah hasilnya pun juga nggak maksimal. Ustadz, bukankah orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah itu akan digantikan dengan yang lebih baik? Saya meninggalkan riba, Ustadz, tapi kok sampai sekarang belum dapat. Lihat dulu ini gimana. Apakah niatnya itu betul-betul karena Allah? Apakah ternyata hijrahnya itu setengah-setengah, masih maju mundur, ragu-ragu dan lain-lain? Karena kadang-kadang bisa jadi yang membuat kita nggak dapat solusi itu, jamaah sekalian, karena kita ragu-ragu, dan di balik keraguan tersebut kadang-kadang ada terbesit su'udzon, prasangka buruk kepada Allah. Ini kayaknya Allah ganti apa enggak ya dengan yang lebih baik? Allah ganti apa enggak ya dengan yang lebih baik? Itu aja sudah kita ada bagian prasangka buruk kepada Allah. Maju mundur. Ini kalau misalnya saya tinggalkan kemaksiatan ini, kira-kira diganti kadailah oleh Allah. Masuk dia mulai kepada langkah pertama, dia berhijrah, belum dapat, mulai keraguan-raguannya beranjak naik satu tingkat kepada prasangka buruk kepada Allah. Wah, mana ini yang dijanjikan oleh Allah? Mana ini yang dijanjikan oleh Allah? Sudah ragu, ya kan? Kemudian setelah itu disebabkan karena setengah-setengah, dan ujungnya biasanya yang setengah-setengah hijrah akan balik dan kembali lagi ke masa lalunya. Kenapa? Kuncinya di situ. Niatnya setengah-setengah, masuk dalam keadaan ragu, ya. Kemudian setelah itu muncul prasangka buruk, sedangkan Allah sudah menyebutkan di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku sebagaimana prasangka hambaku terhadapku. Sudah bisa dimengerti? Yang ketiga adalah berilmu, dan ini yang kedua tadi berdoa, dan harus tulus betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk, minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan jalan keluar yang terbaik, ya, minta kepada Allah jalan keluar
keluar yang mudah, jalan keluar yang mudah ya Allah. Jalan keluar yang tidak membuat menguras tenaga, jalan keluar yang tidak membuat kita sakit hati, jalan keluar yang ya penuh dengan kemudahan. Makanya kita minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang berikutnya adalah ilmu. Karena jalan kita untuk keluar dari sebuah kesalahan itu perlu ilmu. Karena tidak sedikit dari orang yang keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Karena apa? Karena tidak berilmu. Karena tidak di atas ilmu. Atau karena salah cari tempat konsultasi. Salah. Nah, yang keempat adalah menghindari lingkungan mencari lingkungan yang tepat dan menghindari lingkungan yang buruk. Baik, sudah bisa dimengerti sampai sini? Baik, kemudian kita akan masuk ke dalam ya. Boleh. Baik, nggih, kemudian yang berikutnya kita akan masuk ke dalam, nah ini pembahasan inti hari ini. Ya. Yang tadi ringkasan muqaddimah dari yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi sebagaimana yang tadi ulun sebutkan, dari awal jawabannya itu umum. Nah, di akhir Ibnu Qayyim al-Jauziyah sudah mulai meraba-raba. Ini sepertinya masalah orang yang bertanya ini adalah, nah di sini masalahnya. Nah, lalu kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan tentang anwa'ul mahabbah, macam-macam rasa cinta. Ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah mahabbatullah. Ya. Seorang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mahabbatullah. Seorang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nanti akan kita jelaskan satu persatu. Yang kedua adalah mahabbatu ma yuhibbuhullah. Seseorang mencintai semua yang dicintai oleh Allah. Nah, ini mulai masuk nih. Yang pertama, mencintai Allah. Yang kedua adalah mahabbatu ma yuhibbuhullah, mencintai semua yang dicintai oleh Allah. Berarti konsekuensinya adalah kita membenci semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-hubbu lillahi wa fihi, mencintai karena Allah. Yang keempat adalah al-mahabbatu ma'allah, mencintai dan menyamakan cinta tersebut sebagaimana seharusnya seseorang mencintai Allah, dan ini bisa masuk ke dalam kategori syirik. Ulun akan sebutkan satu persatu contohnya. Yang pertama, mahabbatullah, wajib, harus, dan tidak boleh tertinggal dalam hati seorang hamba bahwa dia harus mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi cintanya kepada apapun dan siapapun. Dia harus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana caranya kita mencintai Allah? Nah, ini pembahasannya tersendiri. Nanti insya Allah kapan-kapan akan kita bahas. Dan ulun rasanya pernah membahas ini. Bagaimana supaya kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas, mahabbatullah adalah bagaimana seorang hamba dia harus mencintai Allah di atas segala-galanya. Bahkan di atas dirinya sendiri, ya. Bahkan di atas ayah dan ibundanya, ya. Bahkan di atas cintanya kepada anak-anaknya. Pokoknya yang paling dia cintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Ya, katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah. Nah, di sini apabila kalian mencintai Allah,
Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku. Maksudnya ikutilah Nabi Muhammad SAW. Kita semua tahu bahwasanya kewajiban kita semua untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan untuk sesuatu yang diharuskan kepada kita, yaitu mencintai Nabi Muhammad SAW, mengikuti Nabi Muhammad SAW, ya itu sebagai syarat kalau kita mau mengatakan bahwa kita cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jemaah sekalian, yang kedua tadi adalah mahabbatu ma yuhibbuhullah. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Berapa menit? 4. Baik. Macam-macam rasa cinta. Ini masuk dalam pembahasan akidah jemaah sekalian. Dan ini juga salah satu kunci kalau kita itu mau keluar dari kesalahan dan kemaksiatan. Kalau kita mau bertaubat kepada Allah, ini salah satu kunci. Ada beberapa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Yang pertama adalah mahabbatullah. Apa artinya? Seseorang itu harus mencintai Allah. Lebih dari apapun dan lebih dari siapapun. Yang kedua, mahabbatu ma yuhibbuhullah. Nah ini, mahabbatu ma yuhibbuhullah, mencintai apa yang Allah cintai. Cintai apa yang Allah cintai. Dan semua yang disyariatkan di dalam syariat kita itu berarti adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Salat, puasa, zakat, haji, umroh, semuanya. Jadi tatanan syariat kita itu termasuk diantaranya seperti misalnya menikah, atau misalnya seperti ya bersedekah, berkurban, semuanya. Maka terlepas dari apakah kita bisa melakukannya ataupun tidak, poin pertama, kita harus mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Terlepas dari sanggupkah kadakah kita melakukannya. Tidak sanggup, Ustaz. Tapi jangan membenci sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Nah, sebagai contoh ya, ulun sebagai contoh. Misalnya seperti di antara sunnah Nabi Muhammad SAW itu janggut ini jamaah sekalian. Ulun ambil yang paling simpel. Terlepas dari hukumnya, wajibkah atau sunnahkah, tapi Rasulullah SAW berjanggut. Dan Rasulullah SAW menyebutkan di dalam banyak hadis, a'ful liha, biarkanlah janggut-janggut kalian. Terlepas dari pian kawakah, sanggupkah, kadakah berjanggut, jangan menghina janggut. Bisa dimengerti sebenarnya? Jangan mencela sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu prinsipnya nih. Jadi kalau kita lihat sesuatu, kita belum mampu untuk melakukannya, jangan benci apabila sesuatu tersebut adalah bagian dari agama Allah yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Bisa dimengerti sampai sini? Habis sudah.
kita cukupkan sampai di sini. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Ingatkan ulun, baru sampai poin kedua. Ini kita belum jelaskan apa kaitannya dengan pertanyaan orang yang tidak bisa keluar dari kemaksiatan. Dan semoga mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.